Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Seruan Yesus yang ditujukan kepada para murid-Nya juga hari ini ditujukan kepada kita semua, khususnya kita yang berperan aktif dalam menyelenggarakan karya pendidikan persekolahan di lingkungan MPK Bogor ini. Yesus mengatakan, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Para murid-Nya sebaliknya menghalangi anak-anak yang dibawa oleh orang tua mereka. Saudara-saudari, dalam sebuah flyer yang dibuat oleh SD Mardiwana Depok yang berisikan ajakan agar anak-anak belajar juga di masa pandemi ini, tertulis pernyataan ini. Setiap orang bisa menjadi guru. Setiap rumah bisa menjadi sekolah. Pernyataan ini dikutip dari apa yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara. Pernyataan Bapak Pendidik Indonesia ini mengandung ajaran bahwa guru atau pendidik itu bukanlah monopoli para saudara-saudari yang diangkat resmi oleh pemerintah atau yayasan sebagai guru di institusi sekolah-sekolah. Semua orang adalah guru. Karena itu perannya dapat dilakukan di setiap rumah. Maka setiap rumah dapat menjadi sekolah. Pandangan visioner ini semakin tepat diterapkan pada masa pandemi ini. Kita semua tahu bahwa orang tua yang juga sebenarnya disebut guru pertama bagi anak-anak itu mau tidak mau selama masa pandemi ini terlibat aktif. Guru-guru juga demikian. Jadi kita semua baru mengalami betapa pandemi ini membuat rancangan pendidikan dan pengajaran secara tradisional tidak lagi bisa diterapkan begitu saja. Mesti ada adaptasi, mesti ada pembaruan metode pendidikan dan pengajaran. Kita semua, saya tahu, hampir semua yayasan dan sekolah, guru, tenaga kependidikan sedang mencari jalan yang tepat untuk itu. Namun kita semua sepakat bahwa apapun situasi dan kondisinya, kita meyakini bahwa pengajaran dan pendidikan bagi anak bangsa mesti tetap diusahakan. Anak-anak bangsa tidak bisa dibiarkan tanpa suatu pengarahan, tanpa satu bimbingan, tuntunan, agar mereka menangkap makna utama kehidupan ini. Keprihatinan agar pendidikan dan pengajaran tidak diabaikan karena masa pandemi ini amat terlihat melalui usaha-usaha yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun juga oleh siapa saja yang prihatin dengan karya pendidikan pembinaan ini. Kita pun melalui yayasan-yayasan pendidikan persekolahan terus mencari jalan agar proses pembelajaran berjalan terus. Nah, saudara-saudari yang saya kasihi, dalam konteks usaha ini, sesungguhnya bagi kita berguru pada cara pandang Yesus itu amat penting kita lakukan selain kita mencari kebijakan-kebijakan ataupun cara pandang yang bijaksana tentang pendidikan. Kita sebagai pengikut Yesus Kristus mencari
inspirasi dari Yesus, Sang Guru sejati, yang hadir di dunia ini untuk menghantar kita semua agar kita menemukan apa makna kehidupan ini. Injil hari ini menampilkan kepada kita bahwa Yesus punya perhatian kepada anak-anak. Injil ini memang dipilih selaras dengan perayaan yang diperingati secara nasional hari ini. Kita memperingati Hari Anak Nasional. Artinya, pemerintah kita mau mengajak kita semua untuk memberi perhatian istimewa pada anak-anak bangsa ini. Nah, Injil ini menegaskan beberapa hal yang penting dan perlu menjadi spirit kita yang terlibat dalam karya mendidik anak-anak ini. Ada beberapa hal yang saya mau tampilkan. Yang pertama ialah cara pandang Yesus terhadap anak-anak, insan yang dididik. Tadi kita dengar Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Sapaan ini atau kata-kata Yesus ini memperlihatkan bahwa anak-anak kecil itu dihargai oleh Yesus. Mereka mendapat tempat di hati Yesus. Anak-anak ini bukan diperlakukan sebagai objek, tetapi sebagai subjek yang dihargai, diberi kesempatan untuk menemukan yang terbaik dan yang terpenting dalam hidupnya. Tentu saja kita meyakini dan Yesus menyadari dirinya sebagai jalan, kebenaran, dan kehidupan. Maka tatkala dia mengatakan, biarkanlah anak-anak datang kepadanya, berarti Yesus menegaskan, biarkanlah anak-anak itu menemukan jalan, kebenaran, dan kehidupan. Pendidikan Katolik yang sedang kita jalankan mesti menghantar orang atau anak-anak didik kita untuk menemukan jalan hidup yang benar, untuk menemukan kebenaran yang utama dalam hidup ini, untuk menemukan cara hidup yang benar dan baik. Dan yang kita tawarkan itu berdasarkan ajaran Yesus. Yesus mengajarkan kepada kita sekalian agar kita bertumbuh berkembang menjadi manusia yang tahu menghargai Tuhan, menghargai sesama kita dan alam semesta ini. Yesus menerima anak-anak ini berarti juga memberikan teladan kepada kita agar anak-anak ini tidak dieliminir, tidak dieksklusifkan, tetapi merangkul mereka, menerima mereka. Saya yakin ini juga salah satu bentuk pendidikan yang mesti kita tanamkan dalam anak-anak didik kita. Terutama pertama-tama pada diri kita yang menjadi pendidik ini. Agar kita memiliki karakter yang kita sebut karakter inklusif. Yang mau menerima sesama manusia, apapun perbedaan di antara kita. Pendidikan harus mengarah ke sana, menerima anak-anak, menerima sesama kita, bukannya menghalang-halangi orang lain untuk masuk dalam persekutuan kita, untuk masuk dalam persekutuan bangsa ini. Hal yang kedua, yang juga ditegaskan dari cara Yesus menyampaikan perhatiannya pada anak-anak ini. Yesus mengatakan anak-anak itu memiliki kerajaan Allah. Yesus menerima anak-anak ini untuk mengarahkan mereka agar mereka menjadi bagian dari kerajaan Allah. Dan itulah tujuan penerimaan anak-anak ini. Yesus mengingatkan para murid
Dan orang-orang yang menghantar anak ini akan posisi sesungguhnya anak-anak itu di tangan Yesus. Yesus menegaskan merekalah milik kerajaan Allah, justru karena mereka menggantungkan hidupnya pada Yesus. Anak-anak mempunyai ciri yang sifat yang tulus, yang bergantung pada orang tua. Maka dalam hal ini, Yesus mengingatkan tugas utama para murid dan orang tua agar mengarahkan anak-anak ini, agar mereka mengalami, merasakan, dan menjadi bagian dari kerajaan Allah. Pendidikan terhadap anak-anak yang kita jalankan mesti terarah pada satu kehidupan yang ditandai dalam konsep kita, ditandai oleh hadirnya Allah dan segala kebaikan dari Allah itu. Kerajaan Allah mesti hadir melalui pendidikan kita, dan anak-anak ini dihantar agar mereka menjadi bagian dari kerajaan Allah yang hadir di dunia ini. Dan konsep tentang kerajaan Allah itu dirasakan secara konkret tatkala kita menerima semua orang menjadi bagian dari kehidupan bersama kita, melakukan kebaikan-kebaikan di dalam kebersamaan kita, memberi tempat bagi semua orang agar semua orang bertumbuh dan berkembang. Saudara dan saudari, yang terakhir yang patut kami sampaikan pada kesempatan ini ialah cara bersikap Yesus terhadap anak-anak yang datang. Dia memeluk, meletakkan tangannya atas mereka, dan memberkati mereka. Itu berarti Yesus menyalurkan kebaikan hidup bagi anak-anak ini. Anak-anak ini diberkati, artinya dibimbing, diarahkan, agar kemudian mereka juga menjadi berkat bagi orang lain. Kita berjuang, kita berusaha dengan istilah sekolah ramah anak. Ya, tentu dengan maksud agar anak-anak merasakan kegembiraan dalam mengikuti karya pendidikan persekolahan kita. Sekolah menjadi tempat bermain yang memang diarahkan. Sekolah menjadi tempat di mana anak merasakan bahwa mereka diberkati, bahwa mereka dilindungi, bahwa mereka mendapat perhatian yang baik. Dan itu akan membuat mereka menjadi anak-anak bangsa yang bertumbuh, berkembang, dan pada saatnya mereka akan juga menjadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudari, dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional ini, marilah kita meneruskan karya-karya persekolahan kita. Mungkin kita mengalami tantangan-tantangan, kesulitan-kesulitan berkenaan dengan akibat dari pandemi ini. Tetapi satu hal yang saya yakini, yang saya lihat juga Anda yakini, bahwa karya pendidikan, persekolahan, pengajaran, pembinaan anak-anak bangsa tidak bisa diabaikan oleh karena tantangan ini. Justru kita semua diingatkan agar kita mencari jalan, mencari cara agar karya pembinaan pendidikan ini tetap berjalan seperti biasa, tentu dalam semangat yang baru. Dan saya kira semangat Yesus itulah yang mau kita timba, yang mau menjadi kekuatan kita. Dan Santo Paulus dalam bacaan pertama mengingatkan kita sekalian agar kita sungguh bekerja demi kebaikan sesama kita. Bekerja dengan senantiasa mengucapkan syukur kepada Tuhan. Kita bersyukur bahwa orang tua mempercayakan anak-anaknya untuk dididik di sekolah-sekolah kita. Berapapun banyak anak yang masuk di sekolah kita
punya tanggung jawab untuk seperti Yesus mendidik mereka, membangun karakter mereka yang baik dan benar, yang menjadi berkat bagi orang lain. Mari saudara-saudari, dalam Ekaristi Kudus ini kita mohon berkat Tuhan untuk kita semua, untuk karya-karya yang kita laksanakan, untuk orang tua dari anak-anak kita, dan untuk para siswa-siswi serta semua yang terlibat dalam karya pendidikan kita. Semoga semangat Yesus itu menjadi semangat kita sekalian. Dan dalam konteks itulah pasti kita akan menjalankan karya pendidikan ini dengan sukacita, dengan penuh kegembiraan. Tuhan memberkati.